Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Faridi. Untuk saat ini saya akan mempresentasikan mata kuliah dari Sistem Informasi Manajemen oleh dosen pengampu kita, yaitu Bapak Farid Al-Rizky, SPMM. Untuk judul yang saya ambil ialah Implementasi Sistem di Polantas Polri terhadap Organisasi. Nah, untuk yang pertama, apa itu Dirgolantas? Dirgolantas adalah singkatan dari Direktorat Lalu Lintas yang merupakan salah satu bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Tugas utama Dirgolantas adalah mengatur, mengawasi, dan menegakkan disiplin lalu lintas di jalan raya untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban berlalu lintas. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab dalam melakukan sosialisasi mengenai keselamatan berkendara dan penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas. Tujuan Dirgolantas yaitu yang pertama pendaftaran uji kir untuk kendaraan yang memerlukan uji kelayakan, lalu kedua pembuatan SIM, informasi dan proses pembuatan surat izin mengemudi, yang ketiga pembayaran pajak kendaraan, mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pada masalah utama sistem ialah akses aksesibilitas. Tidak semua orang memiliki smartphone atau akses internet yang memadai, sehingga sulit bagi mereka untuk memanfaatkan aplikasi. Lalu yang kedua, keamanan data. Kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data pribadi pengguna dapat menjadi perhatian, terutama jika data sensitif tidak dilindungi dengan baik. Lalu yang terakhir, sosialisasi dan edukasi. Kurangnya informasi atau edukasi mengenai cara menggunakan aplikasi secara efektif dapat membuat masyarakat kesulitan untuk beradaptasi. Untuk teori sistem aplikasi Dirgolantas, yang pertama ada komponen sistem. Itu aplikasi Dirgolantas terdiri dari berbagai komponen seperti antarmuka, pengguna, database, server, dan sistem keamanan. Masing-masing komponen memiliki peran spesifik dalam mendukung fungsi aplikasi. Lalu pada poin kedua, interaksi antara komponen. Setiap komponen harus berinteraksi secara efisien. Misalnya antar muka, pengguna harus terhubung dengan database untuk menarik informasi terbaru tentang layanan lalu lintas. Lalu pada poin ketiga, lingkungan sistem. Aplikasi Dirgolantas beroperasi dalam konteks yang lebih luas, termasuk peraturan lalu lintas, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Lingkungan ini dapat mempengaruhi cara aplikasi dirancang dan digunakan. Pada solusi utama sistem, yang pertama ada optimasi kinerja aplikasi, perbaiki kecepatan dan responsivitas aplikasi dengan memperbarui server dan database, lakukan pengujian secara berkala untuk mendeteksi dan memperbaiki bug. Lalu pada poin peningkatan fitur, tambahkan fitur pelacakan status layanan secara real time, seperti status pembuatan SIM atau uji kir. Sediakan fitur reminder untuk pembayaran pajak dan perpanjangan SIM. Lalu pada poin terakhir yaitu sistem keamanan yang kuat, implementasikan protokol keamanan yang lebih baik seperti enkripsi data dan autentikasi dua faktor. Berikan edukasi kepada pengguna tentang pentingnya menjaga data pribadi mereka. Lalu rekomendasi utama pada sistem yang pertama ada sosialisasi dan edukasi. Lakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang aplikasi termasuk cara penggunaannya. Bekerja sama dengan media sosial dan platform lainnya untuk menjangkau lebih banyak pengguna. Pada poin kedua, integrasi dengan layanan lain. Pertimbangkan integrasi dengan
aplikasi pemerintah atau layanan transportasi lain untuk memberikan informasi yang komprehensif, kolaborasi dengan platform pembayaran untuk mempermudah transaksi. Pada poin terakhir, yaitu penerapan teknologi baru. Pertimbangkan penggunaan teknologi seperti AI untuk analisis data dan prediksi kondisi lalu lintas. Eksplorasi penggunaan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi. Lalu untuk kesimpulannya, aplikasi Dodo Lantas merupakan langkah inovatif untuk meningkatkan layanan publik dalam bidang lalu lintas di Indonesia, dengan tujuan utama untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan seperti pembuatan SIM, pembayaran pajak, dan informasi lalu lintas. Aplikasi ini menawarkan kemudahan dan efisiensi. Namun, aplikasi ini juga menghadapi beberapa tantangan, termasuk masalah aksesibilitas, user experience, dan keamanan data. Untuk mengoptimalkan kinerjanya, penting untuk melakukan peningkatan pada fitur antarmuka dan sistem dukungan pengguna. Secara keseluruhan, dengan perbaikan yang tepat dan penyesuaian berdasarkan umpan balik pengguna, aplikasi Dekolantas memiliki potensi besar untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna yang harus berubah. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau kurang jelas. Saya meminta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.